Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmani. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pembelajaran. Sebelum itu, mari kita bahas tentang etimologi dari psikologi. Pembahasan kali ini akan membahas tentang makna belajar dan hakikat serta manfaat dari mempelajari psikologi pembelajaran. Menurut etimologinya, psikologi berasal dari istilah Yunani, psikel yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku, proses, mental, dan interaksi. Ilmu psikologi membahas tentang aspek pembelajaran disebut dengan psikologi pembelajaran. Dan mengapa sih guru harus mempelajari psikologi? Karena di setiap pembelajaran tidak terlepas dari ilmu psikologi. Menurut John Brodus Waston, dalam buku Psikologi as the Behaviorist View It, mengatakan bahwa semua perilaku merupakan hasil dari proses pembelajaran. Tentunya, psikologi pembelajaran lebih fokus pada proses dan mekanismenya, sedangkan psikologi pendidikan lebih terfokus pada penerangan prinsip-prinsip. Sebenarnya, psikologi pembelajaran dan psikologi pendidikan sama, yang membedakan itu adalah cangkupan pembahasan. Dan psikologi pendidikan lebih luas dari psikologi pembelajaran. Psikologi pendidikan juga sangat membantu guru untuk memahami karakteristik siswa secara emosional, tentunya untuk memberikan proses belajar dan mengajar dengan efektif. Jenis metode psikologi pembelajaran merupakan strategi khusus dalam kegiatan pembelajaran agar dapat menyampaikan informasi secara efektif dan memastikan bahwa siswa memahami sepenuhnya. Adapun banyak pendekatan untuk mempelajari psikologi, yaitu 1. Psikologi klinis. Psikologi klinis adalah cabang psikologi yang mempelajari tentang perilaku manusia serta gejala-gejala yang ada dari sudut pandang klinis. Psikologi klinis ini juga bertujuan untuk memahami, mengurangi, mencegah ketidaknyamanan, gangguan yang dapat menimbulkan masalah psikologi. Psikologi kuesioner adalah penelitian psikologi yang bertujuan untuk menggali informasi atau data mengenai suatu variabel perilaku tertentu. Dengan ini, bisa menjadikan alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis untuk mengenai informasi mengenai perilaku tertentu. Manfaatnya bisa menghasilkan data dan informasi dengan tingkat validasi yang tinggi karena memperoleh data perbandingan sebagai bahan evaluasi yang mendalam dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terstandardisasi. Psikologi eksperimental juga melibatkan pengamatan yang cermat selama jangka waktu tertentu untuk memastikan karakteristik psikologi siswa. Psikologi studi kasus adalah yang dilakukan dengan berbagai teknis seperti wawancara pribadi, observasi, tes, ataupun catatan arsip. Hakikat belajar dan pembelajaran. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata belajar dan pembelajaran. Namun apakah kedua makna tersebut memiliki makna yang berbeda? Untuk itu, mari kita lihat contoh. Di sini menceritakan seorang siswa yang melakukan kesalahan di kelas karena tidak mengerjakan tugas. Akibatnya, dia mengalami ketinggalan tugas dan mendapatkan nilai yang kurang baik. Dari kesalahan tersebut, bahwa mematuhi pelaturan di kelas sangatlah penting untuk dirinya. Semenjak kejadian tersebut, dia selalu berusaha untuk memanage waktu. Menurut Dielsek, belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi secara bertahan lama dengan adanya suatu pengalaman. Maksud perubahan perilaku di sini tidak hanya perilaku yang terlihat, tetapi dari perilaku secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan maksud dari bertahan tersebut adalah seseorang tidak bisa belajar dalam waktu yang singkat. Dan pengertian dari suatu pengalaman itu diartikan ketika seseorang belajar dari pengalaman yang dia dapatkan dari kehidupannya. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dari sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Maksudnya, seperti komponen pembelajaran. 1. Pembelajar. Pembelajar adalah orang yang sedang belajar atau siswa, murid. 2. Pembelajar adalah orang yang membelajarkan seperti kita, guru, dosen, ataupun instruktur.
3. Tujuan. Maksud tujuan tersebut adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan. Apakah siswa tersebut menguasai materi tersebut? Materi pembelajaran adalah sebagai bahan atau alat substansi yang disusun secara sistematik untuk capaian hasil belajar. Strategi pembelajaran adalah mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Dan media adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai penyampaian pembelajaran. Sedangkan evaluasi sebagai pengukuran dan penilaian terhadap suatu pembelajaran. Kesimpulannya, ketika kita mempelajari psikologi pembelajaran, kita dapat menjaga kesehatan mental siswa dan emosi peserta didik, dan bisa menyelesaikan masalah pribadi siswa, serta mengenal siswa dengan baik. Saya Aulia Rahmani, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.